Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah Minggu di minggu kelima sesudah Paskah, Minggu tanggal 10 Mei 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni, SSI Teol. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita semua bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan terbatas. Maka, marilah kita datang menghadap hadirat Tuhan dalam kerendahan hati dan memberi diri kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Jemaat mari berdiri untuk menyambut Tuhan Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam kerendahan hati, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi menguduskan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari Minggu saat ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu saat ini menyatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 8 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau memampukan kami, Engkau sendiri yang memanggil kami dan melayakkan kami untuk bersekutu di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan memperbaharui kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga rema yang akan kami bersama-sama pelajari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar dapat kami maknai, terlebih kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, pewarta sabda Tuhan, memberitakan Injil keselamatan
bagi umat kesayangan-Mu. Bersabdalah ya Bapa di tengah-tengah kami saat ini, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-13. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Shalom. Saat ini kita patut mengucap syukur kepadanya bahwa sekali lagi di minggu kelima sesudah Paskah, kita bersama dengan orang-orang terkasih kita boleh menghadap Dia dalam persekutuan yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar semua? Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu adik-adik semua menjawab dengan luar biasa.
Ya benar, kita ada hingga saat ini bukan karena hebat dan kuat kita, tapi semata-mata karena pemeliharaan dan anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk belajar dari kisah hidup seorang hamba Tuhan yang mungkin saja bagi kita kasat mata melihat ia adalah sosok pemberita Injil yang luar biasa, di mana sebagian besar dari Perjanjian Baru ia yang menulis. Bahkan menurut kita ia dapat menjadi sosok yang luar biasa karena memang dia hebat dan kuat. Namun ketika kita melihat dan membaca, merenungkan perikop ini, kita baru menyadari bahwa ternyata sosok seorang Rasul Paulus juga mengalami hal yang menyesakkan di masa-masa pelayanannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat ketika surat ini ditulis, ini adalah surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia menulisnya saat ia berada di Efesus dalam pelayanannya 3 tahun di sana. Mengapa surat pastoral ini ditulis oleh Rasul Paulus? Karena dia mendengar bahwa jemaat yang telah dirintisnya itu mengalami perpecahan. Hal ini ia dengar dari orang-orang yang ada di keluarga Chloe. Mari kita melihat dari surat 1 Korintus pasal 1 ini, ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya akan membaca bagi kita. Di sana menyatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Dari sana sudah sangat jelas bahwa jemaat yang dirintis oleh Paulus ini sudah mengalami perpecahan, di mana masing-masing kelompok menganggap bahwa ketika Rasul Paulus sudah meninggalkan Korintus ini, ada pemimpin baru yang masuk, yaitu Apolos, dan dilihat orang, dipandang jemaat bahwa ia fasih berbicara di depan umum, bahkan ia juga pandai untuk berdebat dengan mereka yang melawan Injil. Maka hal ini membuat sekelompok jemaat mengeluh-elukan Apolos. Bahkan juga ada yang menganggap pemimpin yang lain, yaitu Kefas, itu juga lebih unggul. Nah, dari hal ini Paulus mencoba untuk menjawab, tetapi juga tidak menjawabnya dengan arif. Dia menjawab dengan arif, dengan tidak memojokkan jemaat, tetapi juga tidak memojokkan Apolos. Mari kita perhatikan, ia menjawab di ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sana dinyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Dari sana Paulus mencoba untuk menasihati bahwa kehadiran Apolos itu bukan untuk justru merendahkan satu dan yang lain, tetapi kehadirannya juga membawa warna yang tersendiri. Bahkan Rasul Paulus juga menjawab di pasal sebelumnya dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6 ini. Saya akan membaca. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perselisihan pendapat itu hal yang wajar. Jangankan dalam kelompok besar yang dinamakan dengan gereja atau persekutuan. Kita saja dalam keluarga ketika kita akan menentukan hari ini mau masak menu apa ataupun mau pergi kemana, itu saja juga ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu yang dinasehati oleh Paulus, marilah dinyatakan dengan tetap rasa hormat dan juga memegang persekutuan, persaudaraan. Bukan dengan emosional atau bahkan dengan hal-hal yang lain yang tidak Tuhan perkenankan, seperti yang dilakukan dan ditampakkan dalam kehidupan persekutuan orang-orang Korintus saat itu. Dan selanjutnya Rasul Paulus juga mengatakan dari ayat 8, saya akan membaca bagi kita. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Apa makna di balik ayat 8 ini? Ayat 8 ini mengingatkan kepada jemaat di Korintus saat itu bahwa seluruh keberadaan jemaat Korintus, di mana saat itu mereka secara materi bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang kaya, yang diberkati, namun juga selain itu mereka juga mendapatkan hal-hal yang terbaik. Tapi ayat 8 ini mengingatkan bahwa itu semua boleh terjadi bukan karena hebatnya jemaat itu sendiri, tetapi karena ada Tuhan yang memberikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan untuk tidak sombong. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa hal yang Tuhan berikan kepada kita, potensi-potensi yang ada dalam hidup manusia, ingatlah bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Maka ketika kita sudah diberikan segala sesuatu yang terbaik oleh Allah, mari kita kembangkan itu untuk pembangunan dan kebaikan seluruh ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lanjutkan di ayat yang ke-9, 10, 11 hingga 12. Ayat 9 sampai 12 saya akan baca bagi kita. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini merupakan refleksi seorang Rasul Paulus. Dalam masa pelayanannya pun ternyata ia juga mengalami masa-masa kelam. Yang saya maksud dengan masa-masa kelam adalah ketika jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang sudah dikasihinya, yang sudah dilayani selama ini, justru menusuknya, bahkan menghinanya, mencacinya, dan memfitnahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini juga merupakan konsekuensi dalam melayani Tuhan dan jemaat. Bagaimana kita sekalian para pengikut Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan diingatkan bahwa pelayanan bukan hal yang menyenangkan saja, tetapi juga hal-hal yang menyesakkan hati. Bahkan hal-hal yang mungkin memelukai hati kita, dan mungkin juga membuat kita sebagai seorang manusia biasa menjadi lemah, putus asa, bahkan mungkin ada terbersit untuk mengakhiri pelayanan ini. Namun belajar dari seorang Rasul Paulus memang hal yang sangat susah untuk dilakukan, tantangan yang berat. Ketika kita difitnah, kita harus tetap menjawabnya dengan ramah. Ketika kita juga dihina, dimaki, malah justru kita disuruh untuk memberkati orang-orang itu. Dan ketika kita dianiaya,
kita harus bersabar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah seperti halnya nats pembimbing yang kita sekalian baca di awal ibadah saat ini. Saya membacakan kembali bagi kita, yaitu Yesaya 58. Di sana dikatakan ayatnya yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tidak perlu takut dan gentar akan hal-hal yang mungkin membuat kita lemah dalam pelayanan. Karena saatnya nanti akan tiba, kebenaran akan terungkap, dan luka-luka batin kita karena pelayanan, karena jemaat yang melukai itu juga akan segera datang. Namun yang menjadi pertanyaan, kapankah hari itu datang? Jawabannya adalah semua di tangan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap merendahkan hati kita, meneladani sikap dari seorang Rasul Paulus ini, dan mencoba untuk dengan rendah hati mengampuni bahkan memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat luar biasa contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Padahal kita tahu bahwa Rasul Paulus ini memiliki latar belakang yang kelam. Dulu saat ia masih bernama Saulus, ia merupakan seorang Farisi yang sangat mentaati hukum Taurat dan berusaha menghambat para pengikut Kristus. Bahkan bukan hanya menghambat, ia melukai, membunuh, bahkan juga membenci pengikut Kristus. Namun ketika Roh Kudus bekerja, ia dipanggil Tuhan menjadi hambanya, maka ia pun secara militan luar biasa melayani Tuhan dan jemaat apapun yang terjadi dan apapun hambatan yang ada. Ketika saat itu kerasulannya dipertanyakan oleh jemaat Korintus, tetapi ia tetap dengan rendah hati menjawabnya lewat surat pastoral ini. Ia mengatakan dan mengingatkan kepada jemaat bahwa ketika Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba, maka itu berarti Rasul Paulus bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Rasul Paulus memang milik jemaat, tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka dapat memperlakukan sesuka hati. Rasul memang melayani kebutuhan keimanan jemaat. Bahkan Rasul Paulus disebut sebagai bapa rohani bagi jemaat Korintus saat itu. Tetapi mereka tetap adalah hamba Kristus, bukan hamba jemaat. Sebagai hamba Kristus, para rasul bertanggung jawab langsung kepada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Mari kita juga belajar untuk menghormati dan menghargai siapapun para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan utus dan juga Tuhan tetapkan. Seperti halnya Rasul Paulus, di mana ia memiliki latar belakang yang mungkin bagi manusia tidak baik, tapi ketika Tuhan sudah melayakkan seseorang, mengurapi dan memberkatinya, maka ada wibawa rasuli yang Tuhan percayakan bagi ia. Dan nanti saatnya akan tiba, pembelaan itu adalah hak Allah sendiri. Maka ketika hari Tuhan itu terjadi, apa yang engkau tabur, itu yang kau tuai. Maka jemaat-jemaat yang menyakiti, memfitnah, menghina, bahkan melukai Rasul Paulus, itu pun pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Jangan kita menyombongkan, karena apa yang harus kita sombongkan? Sebab apapun yang melekat dalam kehidupan kita saat ini, itu ada yang memberi, yaitu Kristus Tuhan. Mari kita tetap menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia. Walau dicaci, dimaki, dihina, bahkan dikatakan kita difitnah. Karena
tadi disampaikan di ayat yang ke-13. Kita pun akan menjadi sama seperti sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Namun ingat, yakin dan percaya, pembelaan ada di tangan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai akhir, seperti Rasul Paulus. Dan saya akan mengakhiri dengan mengajak kita semua membaca Roma 8 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat ke-35. Kita akan membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 35 yang menyatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Mari Bapak Ibu, kita kembali dalam kehidupan kita. Pergumulan yang Bapak Ibu Saudara dan saya rasakan saat ini, itu adalah tidak abadi. Pada saatnya nanti akan berakhir dan Tuhan akan memulihkan. Air mata yang Bapak Ibu Saudara dan saya curahkan, teteskan saat ini, percayalah dan yakinlah akan berubah menjadi sorak-sorai kemenangan jikalau kita setia dan taat mengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk hidup benar di mata Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan bernyanyi pujian untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.
kasih bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tanti-intinya kami bersyukur kepadamu ya Kristus Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, ketika Engkau sendiri yang memanggil dan mengumpulkan kami dalam persekutuan untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Bahkan Kau juga yang melayakkan kami untuk duduk diam sejenak, berefleksi tentang sabda Tuhan yang kami baca dan renungkan lewat surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13 ini. Bacaan yang membuat kami melihat penderitaan yang dialami oleh hamba-Mu, yaitu Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ketika kerasulannya dipertanyakan, ketika ia dihina, difitnah, dicaci, dimaki oleh jemaat yang ia layani selama ini. Namun kami juga belajar bahwa di dalam penderitaannya ia tetap mengandalkan kuasa Tuhan, dan ia tetap mengimani bahwa saatnya nanti tiba Tuhan yang menjadi pembelanya, dan segala sesuatu yang ia hadapi, ia alami, segala luka batin dan hal-hal yang ia rasakan, Tuhan sendiri yang memulihkannya. Bahkan juga kami belajar untuk rendah hati. Ketika dihina, kami tetap harus memberkati. Bahkan ketika difitnah, kami tetap harus menjawabnya dengan senyum, dengan kesabaran, dan hal-hal yang mungkin sebagai manusia biasa kami tidak dapat melakukannya. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami belajar dan kami mampu untuk melakukannya. Bapa Surgawi, kami juga diingatkan bahwa ketika Engkau telah mengutus seseorang untuk menjadi pelayan-Mu, maka ia pun Engkau urapi, Engkau berkati untuk menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Walaupun tantangan, hambatan, bahkan penderitaan ia alami, namun ia akan tetap setia memegang, memikul salib pelayanan itu hingga akhir. Dan itu pun akan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini ada penderitaan yang kami hadapi, pergumulan perekonomian, pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, dan hal-hal yang lain. Namun kami yakin dan percaya kuasa-Mu besar bagi orang-orang yang hidup taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kami yakin dan percaya pada saatnya nanti tiba, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, dan kehidupan kami akan dipulihkan menjadi kehidupan yang bersuka cita. Dan ajar kami Tuhan untuk setia di jalan Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami tahu bahwa Engkau yang akan menghibur kami yang berduka saat ini, karena Engkau baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya adalah Yesus Kristus yang sama, yang mengasihi kami dan tidak akan berubah. Namun hal yang lain kami juga diingatkan, ketika kami melakukan dosa, kami diajarkan untuk senantiasa mau mengakuinya di hadapan Tuhan,
dan mau berbalik serta bertobat dengan segera, supaya murka-Mu Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu sampai nanti. Bapa Surgawi, ajar kami untuk bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa Surgawi, kiranya Engkau berkenan atas peribadahan yang kami saat ini lakukan. Biarlah segala puji-pujian, doa-doa, bahkan juga pelayanan sabda dan persembahan syukur yang nanti akan kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, karena kami telah mempersiapkannya yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati para majelis yang bertugas, baik diaken dan penatua yang melayani, hamba-Mu yang juga Engkau pakai menjadi pemain musik dan juga kantoria, petugas multimedia, koster gereja, tenaga admin, dan setiap orang yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya dalam peribadahan live streaming ini. Kiranya Tuhan juga memakai kami dengan luar biasa lewat talenta-talenta, potensi-potensi yang Kau percayakan. Semuanya kami tahu daripada-Mu. Oleh sebab itu kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi pelayan-Mu yang setia sampai akhir. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat di GPIB Hosana Tanjung Uban, baik sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 4, di masing-masing rumah tangga yang saat ini sedang melaksanakan peribadahan. Kiranya Engkau juga semakin mempersatukan kami menjadi satu keluarga Allah yang hidup benar di mata-Mu dan hidup saling menopang baik suka maupun duka. Dan biarlah kami juga Engkau berkati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bukan hanya bagi sesama kami yang seiman, tetapi juga di luar sana. Sehingga sinar terang keberadaan gereja-Mu ini benar-benar dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami. Bapa Surgawi, ya, kami juga bermohon kiranya Engkau juga memberkati negara dan bangsa kami, di mana juga hingga detik ini kami juga tetap masih berjuang, bergumul dalam memerangi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pemerintahan kami, dari pemerintah yang tertinggi hingga pemerintah daerah kami. Apapun kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, bantuan-bantuan yang mereka lakukan, biar juga kami dapat memaknainya dengan positif, dan kami akan mendukung segala keputusan-keputusan yang diambil, karena kami tahu itu semua Tuhan yang memperkenankannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keberadaan gereja kami, para presbiter yang Kau pilih dan Kau pakai untuk melayani Tuhan dan jemaat, para pengurus dan pelayan pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia yang Tuhan juga pilih dan tempatkan. Kiranya kami semua dapat bersinergi, bahu-membahu, menciptakan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pimpinan majelis sinode kami di Jakarta. Ketika mereka juga Engkau percayakan mengemban tugas tanggung jawab, kiranya Tuhan juga memberkati para fungsionaris majelis sinode ke-20. Dengan setiap hal yang dilalui, Tuhan juga ada melihat dan berkarya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk BP Mupol Kepulauan Riau. Kiranya juga Tuhan berkati dengan setiap tugas tanggung jawab, bahkan Satgas COVID-19 yang juga terbentuk di Mupol Riau ini, perwakilan dari masing-masing jemaat, dari 11 jemaat yang ada, Tuhan juga berkati, sehingga kami boleh bersinergi mewujudkan program-program yang terbaik, membantu sesama kami yang menderita di masa pandemi ini. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan
lewat hidup dan karya kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring lemah, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan yang melihat satu persatu dan melawat, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka alami lewat makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Engkau sendiri Tuhan yang mengangkat seluruh sakit penyakit yang mereka alami. Dan mereka boleh bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu karena kesembuhan dan perbuatan ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang bersyukur, bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun perkawinan. Kehadiran anggota baru dalam kehidupan rumah tangga, mendapat pekerjaan atau hal-hal yang menyukakan hati mereka. Biarlah itu semua juga mereka maknai bahwa boleh terjadi karena perkenanan Tuhan dan anugerah daripada-Mu. Sebab itu mereka tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu dengan tahan tintinya dan juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah ritual ini dan akan kembali dalam ibadah aktual kami, yaitu kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami menjadi pribadi yang lebih sempurna dan lebih taat kepadamu sampai Maranatha. Kami memohon segala pengampunan-Mu atas salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan dan juga yang menyakiti sesama kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kau jadi
Jemaat, mari berdiri, kita akan menyerahkan persembahan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah minggu kelima sesudah Paskah tanggal 10 Mei 2020. Pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah-ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 dan ibadah keluarga 13 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut diinformasikan kepada jemaat sekalian, untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan reka persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut, dalam rangka memperingati Paskah 2020 yang sudah kita laksanakan, maka akan dilaksanakan bakti sosial pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 12.00 WIB atau usai ibadah hari Minggu melalui streaming. Bakti sosial ini diperuntukkan bagi Pelkat PKLU. Opa Oma terkasih dapat mengambilnya di konsistori gereja atau dapat memberitahu kepada majelis di koordinator sektor masing-masing jika ingin diantar di rumah Opa Oma terkasih. Demikian untuk perhatiannya. Terakhir, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian.